10 partikel yang wajib dipelajari di awal belajar bahasa Korea sebelum masuk ke tata bahasa selanjutnya. Anja, 준비하고 잘 들어봐요. Yang pertama ada partikel penanda topik, en atau nen. Partikel ini artinya adalah. Untuk akhiran vokal plus nen. Untuk akhiran konsonan plus en. Contohnya, 미유는 학생이에요. 미유는 학생이에요. Yang artinya Miyu adalah murid. Contoh lain ada 태흉은 아이돌이에요. 태흉은 아이돌이에요. Yang artinya Taehyung adalah idol. Yang kedua, partikel subjek, i atau ga, yang artinya untuk penanda siapa yang titik-titik-titik. Untuk akhiran vokal plus ga, untuk akhiran konsonan plus i. Contohnya itu ada 민규가 잘생겼다. 민규가 잘생겼다. Yang artinya Mingyu ganteng. Contoh lain ada Seungkwan이 귀엽다. Seungkwan이 귀엽다. Yang artinya Seungkwan imut. Yang ketiga, partikel penanda objek, e atau rel. Untuk akhiran vokal plus rel. Untuk akhiran konsonan plus e. Contohnya itu ada 가게를 열어요. 가게를 열어요. Yang artinya membuka toko. Contoh yang lain ada 창문을 닫아요. 창문을 닫아요. Yang artinya menutup jendela. Yang keempat, partikel penanda tujuan dan waktu. Ini nggak ada aturan akhiran vokal dan akhiran konsonan ya. Jadi mau akhiran vokal atau akhiran konsonan tetap ditambahin e. Untuk partikel penanda waktu, waktu plus e plus kegiatannya. Contoh untuk penanda waktu, 월요일 plus e, 월요일에 출근해요. 월요일에 출근해요. Yang artinya hari Senin berangkat kerja. Untuk penanda tujuan itu tempat plus e plus kata kerja perpindahan. Pergi, datang, naik, turun, terus transit atau mengirim gitu. Yang ada tujuannya, yang ada pergerakannya. Bukan malah belajar, bekerja, memasak. Itu kan cuma kegiatan di tempat kan, bukan perpindahan. Contoh untuk penanda tujuan, 회사에 가요. 회사에 가요, yang artinya pergi ke kantor. Yang kelima, partikel penanda tempat, eso. Ini beda ya sama yang partikel e. Kalau partikel e itu tempatnya harus ada kata perpindahan, harus ada kata kerja perpindahan. Kalau eso itu cukup kata kerja yang ada kegiatannya, yang aksi reaksi. Seperti belajar, makan, minum, memasak, mengajar, memperbaiki, dan lain-lain. Untuk akhiran vokal atau akhiran konsonan itu nggak ada bedanya. Tetap tambahin eso. Contohnya itu ada 사무실에서 일해요. 사무실에서 일해요. Yang artinya bekerja di kantor. Contoh yang lain ada 도서관에서 공부해요. 도서관에서 공부해요. Yang artinya belajar di perpustakaan. Bahasa Korea itu memang kebalik-balik. Kalau di Indonesia kan kegiatannya baru di mana gitu. Tapi kalau bahasa Korea itu tempatnya baru ngapain gitu. Selanjutnya partikel penanda dan atau bersama. Untuk benda A dan benda B. Untuk bersama dengan si A. Untuk orang A dan orang B gitu. Yaitu wa, gua, irang, rang, hago. Contohnya itu ada sagwa plus wa plus talgi. Sagwa wa talgi, yang artinya apel dan stroberi. Contoh lain ada 안경 plus gua plus jigap. 안경 gua jigap, yang artinya kacamata dan dompet. Contoh untuk penggunaan rang dan irang. 세탁기 plus rang plus 청소기. 세탁기랑 청소기. 세탁기랑 청소기, yang artinya mesin cuci dan penyedot debu atau alat pembersih. Contoh lain ada sinmun plus irang plus cek. sinmunirang cek. sinmunirang cek, yang artinya koran dan buku. Untuk hago contohnya ot plus hago plus baji. ot hago baji. ot hago baji, yang artinya pakaian dan celana. Untuk partikel selanjutnya ada ero atau ro. Untuk akhiran vokal plus ro, untuk akhiran konsonan plus ero. Fungsinya ada banyak. Yang pertama untuk menyatakan tujuan. Nggak cuma pakai e aja ya, tapi bisa pakai ero atau ro. Contohnya itu 집으로 돌아가요. 집으로 돌아가요, yang artinya pulang
ke rumah. Fungsi selanjutnya untuk menyatakan alat, sarana, dan cara. Contohnya itu ada 휴대폰으로 사진을 찍어요. 휴대폰으로 사진을 찍어요. Yang artinya memotret atau mengambil foto dengan handphone. Contoh yang lain, 택시로 가요. 택시로 가요. Yang artinya pergi dengan taksi. Ero atau ro bisa juga untuk menyatakan alasan atau sebab. Contohnya itu ada 실수로 시험에서 틀렸어요. 실수로 시험에서 틀렸어요. Yang artinya saya salah menjawab ujian karena kesalahan. Contoh yang lain ada 고장으로 기계가 작동하지 않아요. 고장으로 기계가 작동하지 않아요. Yang artinya mesin tidak bisa berjalan atau berfungsi karena rusak. Bisa juga untuk menyatakan peran atau status, tapi ada tambahannya ero atau ro plus so. Contohnya itu ada 대표로서 회의에 참석해요. 대표로서 회의에 참석해요. Yang artinya saya hadir sebagai perwakilan. Contoh yang lain ada 선생님으로서 학생들을 가르쳤어요. 선생님으로서 학생들을 가르쳤어요. Yang artinya saya mengajar sebagai guru. Fungsi selanjutnya untuk menyatakan pilihan. Tapi ini harus plus kata kerja yang berhubungan dengan memilih. Saya memilih, saya memutuskan, saya menyimpulkan. Dan di awal harus kelihatan konteksnya tuh lagi ngomong tentang apa. Contohnya itu, 저녁은 김밥으로 정했어요. 저녁은 김밥으로 정했어요. Yang artinya, untuk malam ini saya memilih makan kimbap. Walaupun nggak ada kata kerja makan, tapi itu udah kelihatan dia memilih kimbap untuk makan malam. Contoh yang lain ada 학교는 서울대로 결정했어요. 학교는 서울대로 결정했어요. Untuk sekolah, saya memilih Seoulde atau Seoul National University. Partikel selanjutnya ada hante dan eg. Ini nggak ada aturan untuk akhiran vokal pakai ini, untuk akhiran konsonan pakai ini, nggak ada. Cuman perbedaan hante dan eg yaitu kalau eg dipakai untuk situasi formal atau lebih sopan. Misalnya ke guru, ke ibu, ke ayah, ke orang yang lebih tua atau yang dihormati. Kalau hante itu lebih casual seperti ke teman, ke kakak, ke adik gitu. Contoh penggunaan eg, 교수님에게 질문했어요. 교수님에게 질문했어요. Yang artinya saya bertanya kepada profesor. Contoh penggunaan hante, 원우한테 선물을 보냈어요. 원우한테 선물을 보냈어요. Yang artinya mengirim hadiah ke Wonu. Selanjutnya partikel untuk menyatakan dari dan sampai. Untuk tempat pakainya eso dan kaji. Untuk waktu pakainya buto dan kaji. Eso dan buto artinya dari, kaji artinya sampai. Contoh kalimat untuk eso kaji yaitu 공항에서 호텔까지 택시로 갔어요. 공항에서 호텔까지 택시로 갔어요. Yang artinya dari bandara sampai hotel pergi dengan taksi. Contoh penggunaan buto kaji yaitu 9시부터 7시까지 공장에서 일해요. 9시부터 7시까지 공장에서 일해요. Yang artinya dari jam 9 sampai jam 7 bekerja di pabrik. Terus yang terakhir partikel kepemilikan yaitu ei atau dibacanya y. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ngomongnya barangnya si A, barangnya si B. Kalau dalam bahasa Korea itu kebalikannya. Jadi pemiliknya dulu plus ei dibacanya y plus barangnya. Contohnya itu 할머니의 목걸이. 할머니의 목걸이. Arti urutannya neneknya kalung. Kalau dibetulin jadi kalungnya nenek. Contoh yang lain ada 할아버지의 목도리. 할아버지의 목도리. Arti urutannya kakeknya shell. Kalau dibetulin jadi shell-nya kakek. Kesimpulannya, kalian harus belajar tentang partikel juga ya, nggak cuma ngapalin kosakata aja. Harapannya dengan video ini kalian bisa latihan menggunakan partikel sambil hafalan kosakata. Oke, sekian dulu informasi dari aku. Semoga video ini membantu dan semangat belajar. Bye-bye!